Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu wal barakatuh ala sayyidil alamin. Habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'ina ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Jami' Al-Ikhlas rahimakumullah, para ustadz, para haji yang saya muliakan, para jengan kesepuhan semuanya yang saya hormati pula. Monggo marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, baik rahmah yang zahir maupun yang batin. Kita diberi takdir yang sangat indah, sangat baik, bisa melaksanakan ibadah. Jadi ibadah sholat maghrib yang baru kita laksanakan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus senang, bahagia, sudah ditakdirkan, diberi kekuatan bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib. Harus senang dulu Pak. Malah senangnya lebih senang daripada dapat duit Pak. Karena apa? Karena ibadah sholat maghrib itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan sholat yang lain, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi simpanan pahala yang kekal abadi. Ya. Termasuk kehadiran kita memakmurkan al-waqtu bainal isya'aini waqtun mubarak. Waktu antara maghrib dan isya adalah waktu yang diberkahi Allah. Jadi sayang sekali kalau kita sampai tidak memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah ini. Jadi kudu syukur ya. Dengan apa? Dengan kita yakin bahwa Allah saking cintanya kepada kita, Allah takdirkan kita bisa beribadah. Sebagaimana Allah murka kepada musuh-musuhnya, ya Allah takdirkan mereka tidak mau beribadah, ya tidak memberikan hidayah kepada mereka. Karena itu hidayah adalah merupakan nikmat Allah, taufik bisa mengerjakan ibadah adalah merupakan anugerah Allah yang wajib kita syukuri, ya. Apalagi kita dijadikan umat Rasul, ya, umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serba banyak kelebihan, ya, banyak kelebihan, banyak keutamaan. Paling enak, ya, umat Rasulullah itu umat yang paling akhir wujudnya Pak di alam dunia, ya. Udah umat-umat terdahulu ibadahnya paling sedikit Pak. Umat yang terdahulu itu ada yang 50 kali ibadah Pak. Kita cuma 5 kali, ya. Jadi jangan jadikan beban. Kita menghadap Allah 5 kali ini udah sangat jarang dibanding nikmat Allah yang kita rasakan, dibanding nikmat Allah yang diberikan Allah kepada kita dan keluarga kita. Jadi kita harus syukur, alhamdulillah. Jadi jangan sampai kita jadikan sholat jadi beban. Jangan, tapi harus senang, ya, bahagia, alhamdulillah. Karena fadilah Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatika wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu, ya. Jadi dengan karunia Allah bisa sholat, bisa berjamaah, salam-salaman, tersenyum di masjid kita, berdoa bareng, ya. Wa bi rahmatihi, sebab rahmat kasih sayang Allah, fa bidzalika falyafrahu. Kita harus senang. Jadi milih-milih senangnya kayak apa gitu ya. Kalau kita senang dapat kesehatan, maka kita lebih senang lagi bisa beribadah pada Allah. Kalau kita senang dapat nikmat duniawi, kita lebih senang diberi kesempatan dan kekuatan bisa beribadah. Karena ibadah itu merupakan
tanda bahwa kita insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama bersolawat, membaca doa solawat untuk baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salam kita diterima oleh Allah sebagai hadiah yang paling mulia, hadiah yang paling suci, diterima oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Jadi kita bersolawat dengan niat melaksanakan sebahagian hal yang wajib bagi kita, bersolawat kepada Nabi kita. Jadi ada hak Nabi atas kita, yaitu bersolawat, walaupun enggak sehari sampai beribu-ribu, enggak. Yang penting kita punya kewajiban kepada Nabi sebagai bentuk syukur, ya. Nah, terima kasih kepada Allah, kepada Nabi, dan karena itulah kita bersolawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anis sahaba, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh, Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warhamna jami'a, Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib, Ya Rabbi la taqta' rajana. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ya sami' du'ana, Ya Rabbi ballighna nazuru. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi taghshana binurih, Ya Rabbi hifdhanak wa amanak. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi wasqina jinanak, Ya Rabbi ajirna min adhabik. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warzuqna syahada, Ya Rabbi hidna bis sa'adah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waslih kulla muslih, Ya Rabbi waqfi kulla murdi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi nakhtim bil mushaffa', Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. وراودته الجبال بأن تكون له ذهبا فأبى وكان صلى الله عليه وسلم يقل اللهو ويبدأ من لقي له بالسلام ويطيل الصلاة ويقصر الخطب الجمعية ويتألف على الشرف ويكرم على الفضل ويمزح ولا يقول إلا حق يحبه الله تعالى ويرضاه. وها هنا وقف بنا جواد المقال عن الطراد في الحلبة البيانية وبلغ ضاعن الإملاء في فتافت الإيضاح منتهى عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Warawadatuhul jibalu bi an takuna lahu dhahaban fa'abah. Warawadathu maknanya dan gunung-gunung meminta, ya, ngerayu Nabi nih, ya, meminta dengan penuh cintanya, ya, karena Nabi tahu sendiri bukan orang yang mendzohirkan kekayaan duniawi. Sangat sederhana sekali. Dari kisah-kisah yang sudah kita dengarkan dulu tentang bagaimana Nabi diantaranya ya'sibu ala badril hajar, mengikatkan batu, ya, pada perut beliau yang mulia, ya. Padahal beliau telah diberi kunci-kunci perbendaharaan bumi ini. Jadi Nabi punya anugerah, dikasih sandi, Pak, ya, ngerti tentang kunci-kunci tersebut. Tetapi apa yang dilakukan Nabi? Warawadatahul jibal. Jadi gunung-gunung menawarkan dirinya, memohon kepada Nabi agar apa? Bi antakuna, ya. Gunung-gunung yang tinggi pengen memohon kepada Nabi bi antakuna agar mereka, jadi bukan satu gunung, Pak. Seluruh gunung-gunung di Jazirah Arab, ya. Pengen yang dekat dengan Mekah tuh. Bi antakuna agar gunung-gunung tersebut lahu untuk Nabi dahaban menjadi emas. Yang nawarin siapa? Gunung. Ya, gunung bisa ngomong. Berarti nggak cuma Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bicaranya dengan hewan, ya, dengan apa lagi? Jin. Nabi dengan apa? Gunung, batu, unta, kayu. Nabi pernah ada kayu kurma yang menangis. Jamaah pada kaget semua, ini tangisan apa? Tangisan kayu. Kayu biasa dipakai buat sandaran Nabi, ya, buat pegangan Nabi atau sandaran Nabi ketika khutbah. Karena podiumnya baru, ditaruh di belakang, agak dipakai. Nangis, Pak. Masya Allah. Kangen, rindu, cinta kepada Nabi. Kayu punya hati nggak? Punya hati nggak? Bapak punya hati? Punya. Malu sama kayu. Kayunya nangis, kapan-kapan diterangkan insya Allah, ya, ada kisahnya itu. Dan itu sahih. Ya, jadi kalau nggak percaya, kebangetan banget. Ya. Jadi warawadatuhul jibal, gunung-gunung yang tinggi-tinggi meminta agar menjadi emas. Nih bagaimana nih? Fa'abah. Maka Nabi nggak mau. Kalau Bapak umpamanya nih dikasih anugerah
Bisa ngomong sama gunung. Gunung apa di sini yang dekat? Nggak usah gunung kan? Gundukan Pasir Raja di rumah kita. Ya bisa ngomong, Mas, mau nggak aku jadi emas buat kamu? Udah mentok kita, otak kita udah nggak bisa ngomong kecuali ayo, biar utangnya cepat lunas. Bisa beli macam-macam. Karena apa? Pikiran kita apa? Dunia, Pak. Masya Allah. Itulah. Fa'abah, maka baginda Nabi kariha, ay kariha. Fa'abah artinya tidak mau, nggak mau Nabi ditawarin begitu. Jadi tidak mau kalau gunung-gunung tersebut mendiam emas untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak mau. Bukan sombong, bukan. Nah, pada suatu ketika diriwayatkan dalam suatu hadis, Sayyidina Jibril alaihissalam turun kepada beliau. Turun, ya. Anda mereka kan di langit ya, jadi turun. Faqala, Masya Allah. Faqal, maka malaikat Jibril menyampaikan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha yuqri'ukas salam. Sesungguhnya Allah menyampaikan kepada Anda salam. Nabi dikasih salam oleh Allah. Yang kita tahu dengarnya kan apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu ya. Allah bersalawat untuk Nabi. Sekarang nih, malaikat Jibril menyampaikan, ya Rasul, Anda dapat salam dari Allah. Kira-kira jawabnya gimana? Ya nggak mungkin Waalaikumsalam, karena Allah as-salam, ya. Nah, kemudian wa yaqulu laka, dan Allah menyampaikan untuk Anda, atuhibbu an aj'ala hadhil jibala, wahai Rasul, apakah Anda suka jadi yang menjadi kehendak Allah, kepengin supaya Nabi selalu suka, supaya Nabi selalu senang. Kan kekasih begitu Pak ya, seorang kekasih kepengin kekasihnya senang. Kira-kira kalau ada fakir miskin jadi hidupnya kecukupan, nggak bingung. Kira-kira kalau orang sakit dibantu pengobatan oleh kita, kira-kira orang yang melarat kita bantu, mereka senang nggak? Senang. Nabi lebih senang lagi kalau mereka semua terbantu oleh kita, Pak. Ya kita bikin, ya ada agenda agar kita selalu bisa membantu du'afa, orang-orang yang lemah, gitu ya, orang sakit, orang lemah. Nah, atuhibbu, apakah engkau akan senang ya Muhammad an aj'ala hadhil jabal, kalau ku jadikan gunung-gunung ini, yaitu kayak gunung Abi Qubais atau yang lain yang ada di sekeliling kota Mekah, atau di sekelilingnya, zahaban menjadi emas, wa takun ay jibal az-zahab ma'aka haitsu ma kunta. Mau nggak kalau aku jadikan gunung-gunung itu menjadi emas, yang kamu jalan kemana aja itu gunung ngikutin, ya. Kalau mau dipakai buat apa udah siap. Nah, ATM-nya gunung emas, Pak. Masya Allah. Ditawarin gitu, siapa yang nawarin? Allah. Bayangin Pak, kalau tadi yang nawarin siapa? Gunung-gunungnya agak mau. Ini Allah yang nawarin. Mau nggak Nabi? Ayo, jawabannya apa? Ini nawarin Allah, beda sama gunung ya. Nah, baik. Kemudian baginda Nabi dengan adabnya yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala dan saking cintanya kepada umatnya memberikan contoh tawadhu, fa'atraqa. Ya Jibril, begitu ya. Allah menyampaikan, fa'atraqa sa'ah, maka Nabi menundukkan kepala. Tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sa'atan, sesaat, summa qala, kemudian Jibril, kemudian baginda Nabi menyampaikan kepada Sayyidina Jibril alaihissalam, ya Jibril, innad dunya daru man la darulah wa malu man la malalah, ay fil akhirah, yajma'uha man la aqlalah. Faqala lahu Jibril, sabbatakallahu ya Muhammad bil qawli tsabit. Ini jawaban Rasulullah dengan tawadhu'nya. Ya Jibril,
Inna dunya, sesungguhnya dunia ini, kata siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengarkan Pak ya, ini bagi yang lagi dapat rezeki atau yang belum dapat. Inna dunya, sesungguhnya dunia ini daruman, adalah desa, adalah tempat, ya, adalah negeri bagi orang la darolah, yang kelak tidak akan punya negeri di akhirat. Lihat, dunia ini adalah dunia orang yang nanti di akhirat gak punya dunia lagi, gak punya kenikmatan. Karena apa? Yang dipikirin hanya dunia. Kalau orang mengumpulkan harta full, semuanya diberikan di dunia, maka di akhirat sudah nggak dapat bagian. Paham Pak? Makanya kalau bapak punya uang banyak, segera buang Pak. Iya buang, bukan dibuang, diinfakkan. Karena apa? Baginda Nabi menyampaikan, Inna dunya daruman la darolah. Dunia itu negeri orang yang tidak akan punya negeri di akhirat nanti. Gimana Pak? Ya. Kemudian wa maluman la malalah. Dan dunia adalah harta bagi orang yang kelak tidak akan punya harta di akhirat. Fil akhirah, di akhirat. Yajma'uha man la aqlalah. Maka yang mau mengumpulkan dunia, yang mau mengumpulkan harta dengan tujuan mengumpulkan biar banyak, biar nanti nggak kekurangan dah, ya. Pokoknya tiap hari siang malam pikirannya dunia, pikirannya uang, harta, benda. Nah, lembur terus, full setahun nggak pernah libur. Itulah ada tetap lembur. Masya Allah. Disuruh libur nggak mau, bosnya nggak apa-apa kayak ya nyapu nggak apa-apa, yang penting masih kerja dapat Subhanallah, ngaji kakak pernah jadinya ya. Ya, kata Nabi, yajma'uha man la aqlalah. Yang mau mengumpulkan dunia hanya orang yang tidak punya akal sempurna, punya akal tapi gak sempurna. Kenapa? Akal yang sempurna menggunakan dunia sebagai alat untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dikumpulkan, Pak. Dikumpulkan seneng banknya, Pak. Ya. Belum kalau kena tipu gimana, Pak? Jadi itulah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab tawaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mau menjadikan itu. Gimana? Mau enggak? Kalau Bapak gimana jawabannya Pak? Jauh enggak akhlak kita dengan Rasul? Jauh banget. Karena itu minimal ya 0,01% lah kita belajar ngikutin. Sama duit jangan kagetan dah. Segini bonusnya. Karena apa? Semakin banyak harta yang kita dapatkan, jatah kita di akhirat semakin sedikit. Paham nggak tadi Pak? Iya. Makanya orang yang kere-kere bahagia Pak, karena jatah di akhirat banyak. Jadi orang kere aja ya. Jangan juga. Jangan jadi orang yang minta sesama manusia. Jangan. Kerja jadi orang kaya Pak, tapi untuk membantu, untuk infak berjuang. Gitu Pak ya. Ini cara kita jadi ini untuk menolong dan sebagainya. Jangan untuk sendiri. Insya Allah nanti dapat pahala dilipatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Sayyidina Jibril alaihissalam menyampaikan kepada baginda Nabi atas jawaban Nabi, "Sabbataqallahu ya Muhammad bil qauli tsabit." Allah tetapkan engkau ya Muhammad dengan qaul yang sabit, dengan keyakinan yang sempurna, la ilaha illallah. Qaul sabit adalah la ilaha illallah, tauhid yang sempurna. Karena Nabi sangat meyakini bahwa segala sesuatunya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan berkecil hati kalau belum dapat lemburan, kalau belum dapat tambahan bonus, jangan begitu khawatir karena sudah ada jatah. Ya, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kemudian wakana, selanjutnya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, wakana, dan adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yuqillul lahwa. Aqalla yuqillu, maknanya meminimkan, menyedikitkan. Apa yang disedikitkan oleh Nabi? Al-lahwa. Lahwa itu al-kalam alladhi lam yadrih,
yang namanya laghwun ya adalah baginda Nabi sedikit sekali bersabda, berkata dengan ucapan yang beliau tidak tahu. Jadi kalau nggak tahu, beliau nggak begitu, maksudnya nggak pengen apa namanya, pengen tahu terus gitu informasi update. Ini gimana nih, caleg yang mana mau dipilih ini mana macam-macam. Ya ini begini ada pasar ini di sini bonusnya banyak, di Alfa, di Indomaret, bonusnya enggak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan orang-orang seperti itu. Ya, dia yakin kewajiban kepada Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan umat. Jadi beliau tidak mau mengucapkan kata-kata yang dia tidak tahu. Ya, itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala takallamu fi ghairi hajah. Dan Nabi kalau nggak pengen, nggak ada hajat, nggak ada perlu, nggak bakalan ngomong, diem. Karena apa? Hati Nabi lebih sibuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati Nabi sibuk ibadah kepada Allah, sibuk dengan doa untuk umatnya. Hati Nabi selalu tembus ke alam jabarut, alam malakut. Beliau diberitahu, dikasih tahu, dibuka mukasyafah beliau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu alam malaikat, tahu pahala-pahala umatnya. Maka disampaikan, ayo bercita-cita yang tinggi, yang bagus. Kamu udah dapat pahala walaupun belum kerjain, ada pahalanya. Nabi tahu, maka disampaikan. Gitu Pak ya. Ayo tawaduklah, jangan sombong. Nanti kamu diangkat derajatnya oleh Allah. Karena Nabi tahu siksaan orang yang sombong, takabur. Itu saking cintanya Rasulullah, saking raufur rahimnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang satu, yuqillul lahwa, sedikit sekali ngobrol-ngobrol ngalor ngidul, nggak perlulah. Itu Nabi. Wa yabda'u man laqiyahu bisalam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kana diikuti dengan fi'il mudhari, maka maknanya diantaranya adalah kasratul wuqu', sering terjadi. Jadi Nabi selalu begitu. Jarang Nabi ngomong yang nggak beliau tahu atau yang nggak penting-penting. Yang kedua, beliau selalu yabda'u, memulai man laqiyahu bisalam, memulai diri beliau untuk salam, ya, mengucapkan salam kepada orang yang dia jumpai. Ya Pak ya, walaupun Bapak orang mulia, imam masjid sekalipun, ada anak kecil, salam. Apalagi kalau dia nyari, salaman Pak. Ya, jadi Nabi senang sekali memulai berjumpa dengan sahabat-sahabatnya, mulai dengan salam. Assalamualaikum. Apalagi juga beliau baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga nggak cuma salaman, tapi juga senang musafahah. Kalau tadi salam maksudnya mengucapkan assalamualaikum. Kita sudah biasa namanya salaman ya, namanya salaman. Yang benar ini bukan salaman Pak, kalau begini Pak, apa namanya? Kita musalaman namanya, tapi sebenarnya musafahah. Apa? Musafahah itu batin telapak tangan bertemu dengan batin telapak tangan saudaranya. Tangan satu nggak apa-apa, tangan dua lebih baik. Itu musafahah. Kalau salaman itu mengucapkan salam, gitu ya. Dan ini sering Nabi, ya salam, ya musafahah. Maka kita bilang, ayo kita salaman dulu, kan gitu ya. Yang benar apa? Kita musafahah dulu. Dosa nggak Pak Ustadz ngomong salaman? Nggak dosa. Ya, karena mungkin kita biasa habis mengucapkan salam kita salaman, gitu ya. Jadi bingung juga bahasanya udah begitu Indonesia ya. Baik. Wa yutilu sholata. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering kali, tapi nggak selalu Pak. Yutilu sholata, memanjangkan sholat. Oh berarti banyak tuh orang-orang sahabat-sahabat kita kalau sholat lama banget ya Pak ya. Mungkin kita husnudzon, beliau itu mengikuti sunnah Nabi. Tinggal Bapak kuat apa enggak? Bisa husnudzon apa? Enggak. Al-Baqarah dibaca, 2 jam. Kuat nggak Pak kira-kira? Masya Allah. Tetapi tidak selalu waqtan duna waqtin. Kadang-kadang panjang, kadang-kadang pendek. Terutama sholat yang dipanjangkan Nabi ada sholat Jumat, sholat zuhur, dan ada sholat yang lain. Tetapi nggak
nggak selalu begitu. Kadang-kadang juga cepat sholatnya. Kenapa baginda Nabi memanjangkan sholat? Karena berikutnya apa? Wa yaqsurul khutbal jumu'iyah. Nabi memendekkan, meringkas khutbah Jumat. Meringkas tandanya orang ini pintar ngerangkum. Ini yang penting ini. Ini aja cukup lah, gitu ya. Ya kira 5 menit udah selesai. Seneng nggak kira-kira khutbahnya 5 menit, Pak? Tapi sholatnya 1 jam. Ya, itulah baginda Nabi SAW. Kenapa sholatnya dipanjangin? Karena tujuan dari Jumatan yang dicari adalah faida nudiya lis-sholati. Tujuannya pelaksanaan sholat. Sudah paham? Maka ada khutbah dulu. Khutbah pendek aja nggak apa-apa, bukan itu tujuannya. Yang penting sholat. Khutbah juga bagus untuk menyampaikan nasihat, untuk menyampaikan wasiat takwa kepada hadirin. Tetapi tujuan utamanya adalah sholat Jumat. Bayangin kalau dibalik, Pak, repot malah. Ya, udah sholat Jumat yang pokok, Jumat pada kabur semua ntar, Pak. Coba yang sholat Id, sholat dulu kan? Ya, kabur nggak? Kabur, belakang-belakang udah. Lagi masak nasi. Kenapa? Ya karena itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah tentang akhlak beliau kepada kita semua, jadikan sebagai uswah, ya. Jadi kita pinter memanage waktu, pinter meringkas atau merangkum kalimah-kalimah, memilih mana yang perlu disampaikan, mana yang enggak. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar mampu menjadikan kita sebagai uswatun hasanah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka ini adalah akhir dari kisah yang disampaikan oleh Syekh Zainuddin Ja'far Al-Barzanji rahimahullahu taala. Maka berikutnya penutup dan doa. Mau pakai tumpeng apa enggak terserah. Yang penting ini udah mau selesai. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita ketemu lagi, kita sampaikan lagi Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Dumtum ma'as salamah wal afiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.